Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang jodoh dan tidak jodoh. Jadi penjelasan saya ini masalah jodoh. Jodoh adalah yang meng-ACC atau yang memberikan jalan kelancaran ataupun arah adalah Sang Pencipta. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar, ibaratnya berdoa. Walaupun seseorang dalam mendapatkan jodoh, walaupun dia pamer kekayaan, harta, uang, dalam mendapatkan seseorang, misalnya lelaki kaya, dalam mendapatkan seseorang yang diinginkan, walaupun dikasih uang, dipameri harta yang melimpah, namanya kalau belum jodoh ya nggak bisa ketemu. Karena apa? Ada saja halangannya. Ibaratnya halangan-halangan itu bisa ditunjukkan. Tuh, bisa sih perempuan kecelakaan meninggal, berarti nggak jadi nikah. Kemudian yang perempuan kecelakaan mengalami geger otak, nggak ingat apa-apa, nggak jodoh. Kemudian si perempuan diperkosa sama orang, nggak jodoh sama dia, pasti nggak mau. Jadi hal-hal macam-macam yang menyebabkan seseorang itu tidak jodoh. Seperti sudah pacaran, sudah lama, kena hal sepele sedikit saja, walaupun sebelum-sebelumnya hal sepele apapun parah tidak apa-apa, namun pada saat itu terjadi suatu kesalahan, hal sepele, jadi perkara masalah besar, artinya buyar, bugar, ambiar, namanya nggak jodoh. Walaupun sudah tunangan, sudah menentukan hari pernikahan, kurang 1 minggu, ada yang kurang 1 hari, terjadi perselisihan, akhirnya buyar. Semua yang direncanakan, undangan sudah ditebar, namun kenyataannya di luar keinginan, terjadi keambiaran. Tadi kasih nikah, buyar, itu namanya nggak jodoh. Kemudian juga ada jodoh yang sudah nikah 1 hari, 2 hari, seminggu buyar. Karena apa? Ada suatu perselisihan, ada yang mungkin apa, ada terjadi kekurangan apa. Itu banyak yang terjadi di kalangan masyarakat, di dunia nyata itu paling banyak kejadian itu namanya bukan jodoh. Ada yang sudah nikah kayak begitu, nikah besoknya buyar, melarikan diri. Itu banyak kejadian yang aneh-aneh, namanya tidak jodoh. Jadi banyak kejadian macam-macam permasalahan yang membuat tali asing, ibaratnya itu juga pacaran, juga apa, itu akhirnya junjungnya itu nggak ketemu. Dia ada pihak ketiga lah, mendua lah, yang selingkuh, ada yang ini. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Itu namanya tidak.
normalnya dalam hal pemakaian suatu media. Minyak, pakai aki, pakai listrik, pakai tambang liring lah, pakai apa ini yang mahal-mahal lah, yang minyak yang harganya jutaan lah, itu minta syarat ke orang lah. Namun kalau tidak diberikan jodoh ya tidak bisa, walaupun keluar uang beratus-ratus atau berjuta-juta, kalau belum jodoh tidak akan bisa. Jadi kita bicara secara nyata, kenyataan, bukan opo jare. Nah ya situ dalam hal menggunakan suatu media, kalau jodoh Anda pasti akan kena. Cepat, lambat, kalau jodoh akan kena. Kalau bukan jodoh, itu tadi diberikan media di sana, ditirakati, diriadoi sendiri. Kalau bukan nama jodoh, nggak ngefek. Itulah rahasia. Memang suatu media ini diprogram untuk mahabbah, pengasihan, untuk pelet, untuk memikat. Memang namanya usaha ini adalah ikhtiar dalam melancarkan tujuan, yaitu memang dalam mendapatkan jodoh. Jadi macam-macam penyebab seseorang itu tidak jodoh. Jadi tanya, ini prosesnya berapa hari, ini kenanya berapa hari, memang wajar tanya begitu. Wajar lah tanya begitu. Kemudian ada yang tanya, ini ada jaminan enggak? Kalau ada jaminan enggak? Nah, ini hati-hati kalau bicara soal ada jaminan. Ingat, manusia tidak hak menjamin, hanya yang Maha Kuasa yang menjamin. Manusia itu hanya berusaha, ikhtiar. Jangan memperenteng suatu istilah ada jaminan. Dokter saja tidak ada jaminan sembuh, tidak ada. Masuk rumah sakit malah mati, minum obat jutaan malah mati. Jadi mati, jodoh, rezeki ya, manusia tidak bisa menjamin. Memang benar seperti obat paracetamol itu penurun panas. Tapi kalau tidak dikasih kesembuhan sama Maha Kuasa, yuk gak waras-waras, gak sembuh-sembuh. Memang paracetamol itu adalah obat untuk penurun panas. Sama juga begitu. Makanya kalau belum jodoh waras, nah, tapi semua itu manusia harus ikhtiar, berusaha. Jangan menyerah. Maka jangan ke satu tujuan. Kalau belum dapat ini itulah, mutung lah, apalah itu. Karena memang belum jodoh. Situ. Makanya banyak orang yang memakai suatu media. Kok tak bermanfaat, saya ke si A, ke si B. Tapi semua kita kembali ke individu dan media. Apa yang saya maksud itu tadi, yaitu tergantung dari sifat kita, individu, manusia. Bagaimana itu, misalnya komunikasinya baik, pintar merayu, pintar perhatian, global, paras, sopan lah, yang wajar lah, jangan yang aneh.
juga pengaruh untuk memperlancar datangnya jodoh. Kemudian karir, itu rezeki, itu pengaruh dalam mendapatkan suatu jodoh. Nggak kerja, males, mau cari jodoh orang kaya cantik lagi, nah, itu ya nggak maton lah, ibaratnya kurang nyambung. Itu malas, nggak kerja, nah itu tadi. Nanti kembali ke individu. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan diri saya? Nah, yang bisa menjawab diri jenengan sendiri. Nah, perilaku saya itu bagaimana kesehariannya? Ibaratnya kita itu dalam komunikasi atau dengan seseorang, atau dengan laki-laki, atau dengan perempuan itu bagaimana? Saya bisa komunikasi atau tidak? Saya mempunyai watak keras, egois atau tidak? Saya bisa merayu atau tidak? Itu yang menjawab diri Anda sendiri. Jangan berpedoman memakai suatu media, dipakai di rumah, nanti didatangi seorang gadis atau laki-laki. Gadis yang cantik, kaya, mas aku rabiin mas, aku tekong prene, mas saya datang ke sini, saya minta nikah, ya. Jadi suatu apa itu tergantung dari individu, dari seseorang. Jadi individu seseorang itu berperan penting. Makanya dalam suatu sifat atau perilaku seseorang itu pengaruh. Misalnya aut-autan, kacau lah, ibaratnya badannya kacau, nggak tahu adus, bau lah apa, itu mendekati seorang perempuan, ya, nggak wajar lah. Makanya dalam suatu mendapatkan suatu jodoh itu kita harus memperhatikan suatu bagaimana tata cara mainnya, aturannya, karena kita dalam suatu menggait hal yang kita inginkan. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Janganlah bermuka berak, muka bermusuhan, muka cemberut. Itu dalam suatu pergaulan atau mencari jodoh. Kemudian dari media, dari suatu media. Kalau suatu media itu bagus, memang isinya juga ada, kekuatan energi power dan programnya juga ada, itu menunjang dalam memperoleh suatu tujuan, memperlancar yang diinginkan. Tapi ingat, kita kembali ke pokok permasalahan tadi. Kalau bukan jodoh, itu akan susah. Kalau itu jodoh Anda, itu akan cepat dalam hal keberhasilan. Walaupun dia ada di luar negeri, walaupun dia jarang menghubungi, walaupun kontak lewat WA, kalau jodoh dari Anda, hubungan Anda akan terjalin dan sampai ke jenjang pernikahan. Tapi janganlah berandai-andai, saya pakai media ini, saya akan gampang itu, gampang ini, gampang itu yang salah. Itulah tadi permasalahan dalam jodoh ataupun jodoh. Ingat, mempersiapkan diri dalam hal mencari jodoh. Jangan sakarepe dhewe, sifat yang elek diumbar, watak yang jelek diumbar,
itu akan mendatangkan jodoh. Watak yang bagaimana yang susah? Paling banyak adalah orang yang nakal, kaku, egois. Nah itu wandani, dikandani, keras hati, susah dalam hal suatu orang yang mempunyai watak yang egois. Karena dia merasa pinter, kenyataannya ya itu tadi. Dia tidak mau mendengarkan saran atau perkataan orang yang lebih berpengalaman atau lebih tahu. Memang banyak orang yang mengatakan prosesnya itu berapa hari itu kenanya, itu cepat atau bagaimana. Manusia tidak bisa menjawab kalau ada pertanyaan begitu. Sama jenengan seperti bertanya ke dokter, dok ibu saya sembuh berapa hari, cepat atau lambat ini sembuhnya. Dokter ya nggak bisa jawab, pasti bilang ini dokter ya saya berusaha dengan sebaik mungkin untuk membantu ibu dalam penyembuhan. Ya, ibaratnya berdoa kepada Tuhan agar cepat sembuh. Itu dokter pasti bilang gitu. Ada itu sembuh, seminggu sembuh enggak. Sama dengan dunia supranatural. Ya, saya memberikan wawasan ini agar terbuka pikirannya. Yang berandai-andai, yang gampang, yang ini enggak. Itu salah. Pemikiran yang bagaimanakah supaya sel gampang jodoh ya tadi, seperti konten-konten saya sebelumnya, berusaha menebarkan cinta kasih sesama manusia atau kepada makhluk ciptaan Tuhan, saling menyayangi sama teman, ya mengulas asih sama teman itu. Karena hatinya kalau keras seperti batu itu akan susah mendapat jodoh. Karena hawa nafsu amarah yang ditonjolkan. Kemudian auranya menjadi aura yang panas. Aura penolak, bukan aura penarik magnet simpati. Yang tadi sekilas pengetahuan yang saya tahu. Bila ada kekurangan boleh ditambahkan oleh teman-teman, dulur-dulur boleh. Jadi itu saja yang saya berikan saat ini. Dan waktu bila ada penambahan akan saya tambahkan dalam konten saya. Bila ada perkataan yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan saudara atau dulur-dulur, saya mohon minta maaf. Kita belajar. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.